Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Baik. Ini saya ingat doa gabungan dulu saya masih SD, duduk di lantai begitu, luar biasa. Rasa satu rumah betul-betul ya, tapi bukan berarti mereka ini kelas-kelas bawah, tidak tahu. Baik, selamat malam, shalom. Shalom. Bapak Pastor Zakarias, Pastor Kan yang saya kasihi, kedua frater yang saya banggakan, para suster yang saya kasihi, Dewan Pastoral Paroki, Dewan Pastoral Stasi, Dewan Pastoral Rukun, semuanya yang saya kasihi, umat yang saya banggakan, saya kasihi di dalam Tuhan. Saya coba meramu permenungan ini untuk bisa menggabungkan beberapa peristiwa yang kita padukan dalam Ekaristi malam ini. Pertama, pesta pelindung kita yang sudah kita
rayakan 27 Desember yang lalu. Kedua, pesta nama Yosudarso yang hari ini juga merayakan. Yang ketiga, pesta Santo Arnolus Jansen, Bapak pendiri dari serikat-serikat yang disampaikan Pak Pastor Saka tadi. Dan yang keempat, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Suster Yakoba dalam waktu 1-2 tahun ada menjadi pelayan Tuhan, penyebar sabda dengan caranya di Bauki. Saya tertarik dengan apa yang tertulis di dalam kitab 1 Samuel yang dibacakan oleh yang juara 1 lomba baca. Apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan sama seperti Ia berkenan kepada pengamalan sabdanya? Sesungguhnya mengamalkan sabda lebih baik daripada kurban sembelihan, menuruti firman lebih baik daripada lemak domba jantan. Dua kalimat ini sudah mengarahkan kita untuk mengetahui prinsip yang harus kita jalankan di dalam hidup sebagai pengikut Kristus. Kita bukan orang-orang yang sekedar membuat korban sembelihan dan berlutut di dalam gereja, berdoa, merayakan Ekaristi, setelah itu tidak. Kita adalah orang-orang yang menimba kekuatan rohani pada Ekaristi, pada mimbar sabda, altar sabda. Setelah itu kita pergi dan membuat supaya firman itu berurat, berakar, supaya membuat Ekaristi menjadi hidup. Kita adalah umat Allah yang membuat sabda yang kita dengar dari mimbar ini, yang membuat Ekaristi yang kita rayakan korban Kristus sendiri menjadi sabda yang berurat, berakar di dalam relasi kita satu dengan yang lain, di dalam kehidupan kita. Kita yang mendengar sabda yang menjadi manusia yaitu Kristus yang kita rayakan di dalam Ekaristi, membuat Yesus menjadi nyata di dalam relasi kita satu dengan yang lain, mulai dari rumah, suami dan istri, orang tua dan anak, mulai di rukun, ketua rukun, staf rukun, semua anggota rukun, dengan tetanggamu, mungkin dari Muslim, mungkin dari Protestan, mungkin dari yang beragama asli, di stasi juga dengan dinamika yang sama, bahkan di paroki dan di sekolah-sekolah di bawah nama Yosudarso. Kita adalah orang-orang yang bukan tinggal di dalam ruangan doa dan merayakan Ekaristi, mendengar sabda, lalu titik. Kita adalah orang-orang yang membuat Ekaristi menjadi hidup, membuat sabda Yesus yang menjadi manusia dan ajarannya menjadi hidup, berurat, berakar di dalam relasi satu dengan yang lain. Kita bukan orang-orang yang menomorsatukan korban sembelihan. Saudara dan saudari, 3 kali saya mengulangi hal yang sama. Inilah pesan firman Tuhan hari ini. Saya padukan dari sabda prolog Injil yang kita buat dia berurat, berakar dengan apa yang disampaikan dalam 1 Samuel yang merupakan bacaan harian, bacaan pertama hari ini. Baik, lalu pesannya apa untuk kita yang datang dari Waipia, dari Wau Ramahai mungkin, dan dari Koreano Makariki dan Masowi untuk malam ini? Saya coba memadukan. Saya gembira sekali bahwa kita akhirnya bisa mengalahkan semua tantangan dan rintangan, mulai dari pembukaan sampai dengan kemarin tarik tambang. Kita mengalahkan semua perasaan negatif, kecewa, setuju tidak setuju,
dan kita membuatnya indah sampai dengan malam puncak hari ini. Tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan semua kan? Artinya apa? Kita sudah membuat sabda yang kita dengar, Ekaristi yang kita rayakan hidup di dalam relasi kita dalam pertandingan-pertandingan. Apapun salibnya, apapun sakitnya, apapun perkelahiannya, apapun mungkin kata-kata kasar yang spontan, karena memang kita sungguh masuk di dalam semua event itu. Tapi kita sudah membuat sabda menjadi hidup, menjadi nyata di dalam. Yang berikut, Yosudarso, kita kenal. Dia adalah pahlawan nasional Katolik yang bukan hanya ada di dalam camp seorang tentara, tapi dia buat sabda menjadi hidup dengan mengarungi lautan Araburu, lalu mengalahkan musuh, bukan mengalahkan, berkorban demi tanah air ini, dan rela tenggelam dengan kapal yang dinakodai. Itu Yosudarso. Sehingga saya lihat kalau guru, murid, pimpinan sekolah kalau tidak berjiwa seperti Yosudarso, refleksi sendiri. Dia membuat sabda di mimbar, dia membuat Ekaristi yang di altar sini menjadi hidup meskipun bertaruh nyawa di lautan lepas. Itulah Yosudarso. Suster Yakoba, seorang misionaris sederhana, datang dari Papua, sudah melanglang buana di Indonesia. Tuhan menempatkan dia di Masori tanpa gaji, hidup dari kurang-kurang, bukan seperti pastor ada intensi misa. Beliau dalam diam tetap senyumnya yang manis. Siapa bilang anak Papua senyum manis? Tapi dia mengabdi, dia membuat sabda yang dia dengar, Ekaristi yang dirayakan, hidup di dalam hati, terlebih orang-orang tua dan orang sakit yang dikunjungi. Tepuk tangan sesuatu. Lalu untuk kita, ingat, api obor itu sudah kami hidupkan mulai dari pembukaan perayaan ini sampai dengan kemarin dan malam ini. Jangan lupa kita saling mendoakan, sehingga saya sebagai imam SPD, pastor Saka, para suster dan spiritualitas pendirinya, kita semua hendaknya kita juga membuat sabda yang kita dengar, Ekaristi yang kita rayakan tetap hidup meskipun ada pahitnya, ada manisnya, ada tawanya, ada cemberutnya, ada marahnya, tapi sabda yang hidup, firman yang menjadi manusia harus menguasai segalanya, sehingga kita tetap meskipun mendaki perlahan-perlahan tetap toh sampai di puncak impian kita, perayaan malam ini. Ingat, Arnoldus Jansen berdiri dia hidup di masa kultur camp, di mana semua dilarang, semua dipredel, tetapi Roh Kudus menggerakkan dia untuk mendirikan rumah misi di Steel. Ya, waktu itu Jerman begitu dengan kultur camp, pengaruh Hitler begitu dahsyat, ya, untuk melarang semua misionaris, para imam untuk jangan pernah berkarya, semuanya ditutup. Tapi Arnold Jansen, seorang visioner, dalam semangatnya dia tetap membiarkan obor misi itu bernyala mulai dari rumah sel akhirnya sampai di Masori dan bahkan pengikutnya sampai wafat dan dikuburkan. Itulah Arnold Jansen. Dia juga bukan seorang yang mendirikan satu serikat untuk terus hanya pergi, tapi dia mendirikan 3. Ada SWD dan SSPS aktif. SSPS itu suster-suster Roh Kudus, ya. Mereka itu ada di mana SPD diutus. Kebetulan kita belum, ya. Di mana ada SPD umumnya kalau di Flores, kemana ada SPD situ ada SSPS. Karena mereka mau membantu misi para imam dalam pastoral, kategorial, rumah sakit dan pendidikan dan sebagainya. Tapi Arnold Jansen berpikir begini, wah, kalau seandainya mereka ini hanya pergi aktif, salah mereka capek dan mereka punya waktu untuk doanya kurang.
maka dia mendirikan Susters SSPS AP Adorasi Abadi. Mereka 24 jam berlutut di depan sakramen, mendoakan SPD di lapangan, mendoakan SSPS yang ada di kerja di rumah sakit, di sekolah, dan di paroki. Dia adalah Arnold Jansen, seorang visioner yang bukan hanya bersabda, menulis, merayakan Ekaristi, tetapi justru dari visinya dia membuat sabda itu berakar sampai ke pelosok-pelosok planet bumi ini. Sebentar di akhir misa kami akan memperkenalkan secara singkat misi SPD di 74 negara, misi SSPS di berapa puluh negara saya tidak terlalu ingat, di seluruh dunia, dan bagaimana kita awam harus juga ada di dalam tiga trio kongregasi ini sebagai awam soverdi atau soverdia, Societa Verbi Divini awam. Baik saudara-saudariku, kita saling mendoakan semoga sabda sungguh berakar di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi melihat malam ini kalau pengumuman juara, kita tetap senang, ekspresif. Karena kita bukan orang-orang yang hanya korban sembelihan saja, yang kita kaku lalu berkorban. Tapi kita juga adalah orang-orang yang melaksanakan sabda, tetap menjaga sabda, melaksanakan sabda itu, menjaga sabda itu supaya memengaruhi seluruh kesenangan, kegembiraan kita, agar jangan kesenangan, kegembiraan kita tuh melukai orang lain. Kita tetap ekspresif. Oke, kita saling mendoakan supaya kita tetap menjadi misionaris sabda Allah yang setia sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Pastor di pembukaan tadi. Buatlah sabda menjadi berakar dalam relasi kita satu dengan yang lain. Santo Arnoldus Jansen, doakanlah kami. Semoga demikian. Amin. Shalom.